Masa Allah, ini tengah malam bikin sesuatu yang di luar kebiasaan ya. Intinya sekarang ini saya sedang melakukan self care ya. Saya sudah terbiasa melakukan self care. Kalau kurang enak badan, apakah itu flu atau sakit apalah, terutama kalau kayak flu ya, aku pertama yang harus dilakukan adalah menjauh dari anak-anak. Pokoknya anak-anak nggak boleh dekat. Kita berusaha untuk melakukan perawatan sendiri. Pokoknya jangan deket, apalagi anak-anak yang balita ya, yang masih kecil itu rentan. Nah ini ruko tapi serasa dipila ya. Bahkan kayak rasanya kayak camping sendiri. Saya paling suka camping. Kalau camping itu kalau dalam kegiatan pramuka itu seneng banget camping. Nah, saya sedang membuat racikan herbal. Racikan herbal di malam hari. Ini malam-malam kegiatannya seru. Seru sendiri. Ini itu ramuan herbal dari hasil tanaman sendiri ya. Ini temulawak. Kemarin saya masih ada buah-buah temulawak yang masih tersisa ya. Dulu banyak banget, sampai 1 kapling itu temulawak semua. Saya tanamin temulawak semua sengaja buat obat anak-anak, buat keluarga, buat kucing-kucing juga nih temulawak, buat perambat. Kalau kucing itu biasanya buat ngeluarin racun, sama buat nafsu makan ya, nafsu makan. Nah ini harusnya di blender biasanya, tapi karena fasilitasnya minim ya, jadi cuman diiris-iris aja nih. Nah ini alat masak ini ngebantu yang pakai ini ya, pakai listrik ya, ngebantu kalau menurut saya itu mengurangi pemborosan gas ya. Jadi dicolokin ke listrik malah lebih praktis kalau nggak berantakan juga. Jadi saya memang milih yang sehemat energi ya, hemat energi. Jadi ini alat-alat kayak gini tuh hemat energi kalau buat dibawa-bawa kalau camping sih kata Mas kan nggak ya, kalau ada yang nggak, kalau di daerah pegunungan nggak bisa ada colokan listrik. Jadi ini bisa ngehemat energi gas ya, karena ini masaknya colokin pakai listrik. Nah ini tuh, jadi saya nggak menggunakan gas tuh, pakai listrik. Nah ini ikannya yang ada aja dimasak, yang masih tersimpan. Ada singkong tuh, tanaman sendiri singkong. Ini rempah-rempah buat nasi liwet tuh. Ini nih, kalau nasi liwet di Sunda itu pasti ada ikan asinnya tuh, harus ada ikan asinnya nih. Ini apa namanya, telur kita masukin ke nasi liwetnya juga. Ini kenapa ini buat merangsang makan gini, orang yang kena sakit flu atau tenggorokannya ya radang lah kalau gitu. Jadi mereka itu nafsu makannya otomatis berkurang. Jadi yang dirangsang itu si selera makan. Makanya kalau minum obat medis juga minum, tapi herbal juga diperlukan ya. Jadi cepat, kalau dalam penyembuhan itu cepat. Cuma makanan juga harus dijaga. Tadi mungkin harusnya jangan terlalu itu dulu, apalagi yang dingin. Nah ini sebentar lagi tuh. Jadi untuk merangsang makan, kita harus menyiapkan yang makanan yang bikin selera makan itu tergugah gitu ya. Karena flu
ditambah minum es yang banyak itu membuat nafsu makan itu berkurang bahkan hilang ya. Jadi di sini yang harus dipacu itu istirahat yang cukup, minum air putih, terus makan yang banyak, minum vitamin C, vitamin. Terus selain perawatan ada obat-obat buat itu ya, radang, flu ya, flu. Tambah herbal. Biasanya kan lama kalau yang radang-radang kayak flu itu, apalagi aktivitas terus, jadinya udah mau sembuh ini lagi adanya si flu nya itu, si musuh itu meler kalau itu sumbat ya, mampet gitu. Jadinya harus dirangsang makannya, biar gimana caranya biar ada nafsu makan, selera makan dirangsang dengan herbal. Oh gitu. Jadi malam-malam, tengah malam nggak bisa ini, belum kita melakukan self care, besok baru home care kita, karena saya juga sedang merawat si bapak ya, tetangga yang tensinya tinggi kemarin. Jadi saya sedang itulah membantu tensi, terus menyarankan beliau itu meminum yang herbal dulu untuk menurunkan tensi yang tinggi. Diusahakan pakai herbal dulu, baru pakai obat, itu bertahap lah. Biasanya ramuan-ramuan bumbu dapur dari ibu-ibu tuh manjur untuk tekanan darah tinggi itu daun salam ya, sama sereh. Daun salam, sereh direbus, cepet nurunin tekanan darah tinggi itu cepet. Cuman harus dipantau, dicek tensinya dicek terus, karena minum rebusan daun salam sereh itu cepet banget nurunin tekanan darah. Sama asam urat langsung bisa sembuh tuh pakai itu. Rebusan salam sereh itu bisa menurunkan asam urat di badan ya, di tubuh. Jadi itu obat pakai herbal aja cukup itu buat menurunkan asam urat ya, untuk ini, kecuali yang berat-berat gitu baru pakai medis gitu. Kita usahain herbal dulu, herbal itu. Jadi ini berbagi tip ya, tip yang sudah dialami, dan alhamdulillah katanya tadi si bapak udah enakan setelah minum. Saya sarankan minum itu ya, ya berbagi pengalaman, tip-tip herbal yang sudah dilakukan. Jadi udah mulai turun tekanan darahnya, badannya udah mulai enak, tapi tetap harus dipantau karena 200 tensi tekanan darahnya itu 200 kalau nggak salah tuh. Kemarin tuh sampai mau 200 ya. Besok insya Allah kalau ini saya rawat ya, home care lah, saling membantu sama tetangga, apalagi dalam kondisi begini, buat beli obat, buat ini, mereka pada kesulitan, terutama pada mengutamakan makan ya itu. Nah kita terusin masaknya, nasi liwet nih, malam nasi liwet ala Sunda. Jadi ini mah sakit membawa tetap bahagia deh, dibikin bahagia, dibikin ceria. Malam-malam diajak ngobrol terus. Tuh, emang ini di pikiran tuh ada aja, ini nggak bisa tidur, ini mikirin pengen apa namanya itu tuh ya, ada yang hijab yang belum terselesaikan, model hijab kreatifan yang belum terselesaikan, belum terjahit tuh. Jadi memang semakin nambah usia rasanya itu malah semakin banyak ide yang keluar, padahal usia udah makin nambah, kreatifnya malah pengen bikin ini, bikin itu gitu.
sudah, saya akan halusin lagi. Ini belum selesai, mau dicolokin dulu, nanti nggak matang-matang nasi liwetnya. Oke, ini lampunya sengaja, bukan sengaja, ini ya, di ruangan ini kemarin belum sempat dibetulin, besok lah. Ininya lampunya putus, itunya yang tengah nih, jadi rukonya serasa pila. Nah, apalagi saya berusaha mengajak keluarga, cuman masih belum pada sempet, sibuk semua. Nanti tempat kumpul keluarga di sini seneng, anak-anak berbagi keceriaan, kebahagiaan di rumah. Pokoknya saya suka membuat rumah itu dibikin berkah gitu. Ke rumah itu anak-anak terbuka dengan anak-anak, semua teman anak-anak. Kalau ada makanan dimasakin, jadi dibikin berkah. Suatu tempat dibikin berkah gitu.